Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang trigger pada database. Jadi apa sih itu trigger sendiri? Jadi trigger adalah suatu statement yang akan dieksekusi secara otomatis ketika terjadi perubahan dalam database. Nah, perubahan itu sendiri kan ada banyak sekali ya. Jadi admin dari suatu database itu yang mengaturnya tersendiri. Dan nanti setelah perubahan itu terjadi, maka hasilnya apa yang diharapkan? Hasilnya pun sendiri yang mengatur adalah admin. Jadi begitu triggernya. Jadi harus ada 3 kondisi, yaitu pertama ada triggernya itu sendiri, ada perubahannya, dan hasilnya. Jadi harus ada 3 kondisi tersebut. Langsung saja saya contohkan pada database. Di sini saya punya database yang saya beri nama Toko Maju, dan tabelnya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Di sini ada 5 tabel yang bisa digunakan. Oke, langsung saja. Di sini saya mempunyai 5 tabel yang akan saya praktekkan untuk menerapkan trigger. Contoh, di sini saya di dalam tabel barang memiliki data seperti ini. Jadi nama barang ada top copy original, susu, dan terusnya dengan harga seperti ini, dan jumlahnya ada 100 semua. Saya sengaja samakan. Misalkan terjadi suatu perubahan pada transaksi masuk. Saya isikan seperti ini, kode transaksi masuknya ada seperti ini, ID kasir, total barang yang ditambahkan, dan tanggal terjadinya transaksi. Langsung kita go. Perubahan ini belum menjalankan trigger, dan ada perubahan lagi pada detail transaksi masuk kosong ya. Langsung saya insertkan kode detail masuknya, saya pakai 01. Kode transaksi ini mengambil dari tabel transaksi masuk ada 1, dan kode barang ini mengambil kode barang yang ada di tabel barang. Misalkan saya kasih yang top copy original, harga masuknya saya kasih sama, dan jumlah tambahannya saya kasih 100. Kita lihat di sini kode detail masuk, kode transaksi, kode barang, dan harga masuk dan harga jumlah seperti ini isinya. Jumlah di sini 100. Seharusnya ketika terjadi perubahan ini pada detail transaksi masuk, maka terjadi perubahan pula pada tabel barang, karena kode barang 1 yaitu top copy original mendapatkan jumlah tambahan produk sebesar 100 buah. Namun yang terjadi adalah tidak terjadi perubahan apa-apa pada tabel barang. Di sini pentingnya fungsi trigger ada. Jadi nanti setelah detail transaksi jadi perubahan yang didesain oleh admin untuk otomatis merubah jumlah barang yang ada di tabel barang menggunakan trigger. Jadi trigger itu diberikan kepada perubahan yang terjadi. Jadi ini tadi perubahan yang terjadi ada di detail transaksi masuk. Jadi kita harus memberikan trigger pada tabel berikut. Caranya langsung kita ke SQL. Kodenya seperti ini. Baik, jadi seperti inilah kode trigger yang dapat diberikan. Jadi saya jelaskan ya. Jadi trigger itu harus ada sintaks yang namanya delimiter, dan ada simbol $2 seperti ini. Terus yang kedua ada create trigger, buat trigger, dan tambah stok ini adalah nama dari triggernya. Dari trigger ini diberi nama tambah stok. Kapan trigger ini dijalankan? Itu after insert. Artinya trigger tambah stok akan dijalankan setelah insert atau setelah perubahan insert, di mana perubahan terjadi pada tabel detail transaksi masuk. For each row artinya untuk semua kolom. Jadi jalankan trigger yang bernama tambah stok setelah terjadi insert pada detail transaksi masuk untuk semua kolom. Dan ini sintaks untuk menjalankan perubahan. Update tabel barang. Jadi yang diupdate nanti tabel barang dengan jumlah
sama dengan jumlah sebelumnya ditambah jumlah yang baru. Nah, perubahan terjadi pada tabel barang dengan kode barang yang dirubah dengan kode barang yang baru. Ini bisa sama. Dan jangan lupa untuk diakhiri dengan N. Setelah begin tentu ada N dan diikuti dengan simbol $2 dan delimiter ditutup dengan delimiter seperti ini. Kita jalankan. Terjadi kesalahan pada no detail transaksi masuk for each row, update tabel barang set line 2. Oh ini ya, ini no, ini harusnya on ya, on seperti ini. Kita coba. Oke, terjadi, programnya dapat berjalan ya. Kita lihat pada tabel barang terlebih dahulu. Di sini jumlah tetap masih 100 karena belum ada perubahan. Coba kita lakukan perubahan pada detail transaksi masuk. Karena apa? Trigger yang tadi kita buat itu dimiliki oleh detail transaksi masuk. Kita bisa dilihat di more dan trigger. Nah, di sini ada triggernya. Kalau di detail transaksi keluar, trigger nggak ada. Tabel barang, more, trigger nggak ada juga. Jadi hanya dimiliki untuk tabel yang di setting ya. Misalkan kita lakukan perubahan, kita pakai detail yang sama, cuma di sini angkanya tetap 100 ya. Kita lakukan kedua kali. Oke, dapat dijalankan. Kita lihat tabel barang. Ya, lihat perubahan otomatis dijalankan dengan menggunakan trigger tadi ya. Jadi setelah melakukan perubahan pada detail transaksi masuk, otomatis terjadi perubahan pada tabel barang. Karena saya saat tadi settingnya pada jumlah, perubahan yang terjadi itu pada di kolom jumlah, maka yang terjadi adalah pada kolom jumlah. Nah, ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan nanti perubahannya ingin di nama barang, bisa tinggal disetting pada begin, terus update apanya di situ. Teman-teman rubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Dan di sini saya mempraktekannya untuk untuk jumlah ini. Oke. Misalkan saya ingin merubah jumlah ini pada kode barang 2 ya, kopi susu. Kita masuk ke detail transaksi masuk lagi. Kode transaksi masuk ini diambil dari primary key yang ada di transaksi masuk. Karena di sini tadi saya insertnya cuma satu nilai, maka yang keluar di sini ya hanya satu nilai. Kalau teman-teman nanti menambahkan lagi, nanti di sini akan bertambah. Kode barang saya ambil yang nomor 2. Kode barang 2, harga masuk di sini tetap. Nah, angkanya saya rubah menjadi misalkan 50 saja. Kita go, kita browse. Perubahan yang saya lakukan udah 50 ini ya. 50 ini. Kita lihat di kode barang 2. Kita lihat ya, tambah 150 kode barang 2. Nah, kemudian kita lakukan perubahan lagi pada transaksi keluar. Misalkan oke, jadi di sini saya memiliki kode detail keluar 1, kode transaksi dan seterusnya seperti ini. Yang saya soroti adalah jumlah di sini 50 di detail transaksi keluar. Saya ingin jika transaksi keluar jumlahnya 50 akan mengurangi tabel barang yang ada di sini. Kalau tadi kode barangnya 3, maka kode 3 top kopi gula aren ini akan dikurangi 50. Jadi di sini harusnya nilainya 50. Tapi kenapa di sini masih 100? Karena triggernya belum dibuat. Oleh karena itu, mari kita buat triggernya dulu di detail transaksi keluar. Kita pergi ke detail transaksi keluar, kita pilih SQL, kita masukkan sintaknya. Oke, seperti inilah trigger yang saya buat untuk detail transaksi keluar. Hampir sama dengan trigger yang dimiliki oleh detail transaksi masuk. Di sini bedanya penamaannya saya ganti.
trigger ini berfungsi untuk detail transaksi keluar, dan perintahnya yang tadi adalah di sini saya yang detail transaksi masuk menggunakan operator tambah, di detail transaksi keluar saya menggunakan operator kurang, dan lainnya sama. Kita jalankan. Oke, berhasil. Coba kita lakukan insert pada detail transaksi keluar. Oke, jadi di sini lihat perubahannya. Pada baris 1 itu terjadi 50. Perubahan 50 keluar, seharusnya sudah dikurangi 50. Dan pada baris kedua dikurangi lagi 50. Seharusnya pada tabel barang ini akan angkanya 0. Kenapa di sini angkanya 50? Karena pada baris 1 ini dibuat sebelum triggernya terjadi atau dibuat. Sedangkan baris kedua, triggernya sudah dibuat dan terjadi perubahan. Maka statement otomatis dijalankan pada tabel barang, yaitu dengan mengurangi 50 pada kolom jumlah di kode barang 3. Baik, semoga dengan penjelasan ini teman-teman jadi paham tentang penggunaan trigger dan bagaimana menerapkan trigger pada suatu tabel. Ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.